Nah, pada pembahasan atau video kali ini saya akan membahas tentang budidaya udang dengan sistem ramah lingkungan. Budidaya tambak udang adalah kegiatan pembesaran udang dari ukuran benur sampai dengan ukuran yang layak dikonsumsi. Sistem budidaya tambak udang yang berkembang di Indonesia saat ini ada 3 tingkatan kategori berdasarkan penerapan teknologi, yaitu budidaya tradisional, ekspresif, budidaya semi-intensif, dan budidaya intensif. Budidaya tradisional penerapan teknologi yang masih sederhana dan produksi yang tercapai rendah. Teknologi yang rendah ini adalah pada tebar dengan kepadatan 1-5 ekor. Dan pakan yang digunakan adalah pakan alami yang tumbuh di situ dan tidak ada pakan tambahan yang diberikan kecuali pemberian dedak atau pupuk untuk penambahan kesuburan tambak tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas budidaya udang dengan sistem ramah lingkungan, yaitu dengan ekosistem mangrove. Nah, di sini mangrove adalah vegetasi alami yang hidup di perairan estuasi yang dipengaruhi pasang surut. Ekosistem mangrove menurut Perpres nomor 73 tahun 2012 adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove bersosialisasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai, terutama di daerah pasang surut. Secara ekologis, mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi akibat arus dan gelombang. Mangrove adalah salah satu ekosistem mempunyai potensi keindahan alam dan lingkungan berupa komponen penyuluhan ekosistem terdiri dari vegetasi, satwa liar, dan lingkungan sekitar. Lingkungan yang berada di ekosistem mangrove memiliki potensi dan nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara baik langsung maupun tidak langsung. Berbagai macam jasa lingkungan dari ekosistem mangrove dapat dibedakan berdasarkan yang dapat dipasarkan dan tidak dapat dipasarkan serta lokasi dari jasa lingkungan tersebut. Ekosistem mangrove di Indonesia sebagian besar rusak akibat alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya. Rusaknya ekosistem mangrove adalah bentuk dari konsekuensi dari kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia pada rezim pemerintahan yang berbeda. Deklarasi mangrove tercatat tertinggi terjadi di Pulau Kalimantan yang berukuran 41%. Kontribusi terbesar kerusakan di Pulau Kalimantan adalah dari Kabupaten Kalimantan Timur, khususnya Delta Mahakam. Ketika ekosistem mangrove tidak lagi berfungsi dan bermanfaat seharusnya, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan. Sebagai contoh, tidak ada lagi daerah pemijahan, maka proses siklus hidup biota akan hilang dan manusia tidak lagi memperoleh manfaat. Ketika ekosistem mangrove mengalami kerusakan, berimplikasi pada hasil tangkapan nelayan. Perbaikan jasa-jasa lingkungan ekosistem mangrove membutuhkan waktu hingga 20 tahun dan belum ada jaminan bahwa ada jasa-jasa lingkungan tersebut akan sama dengan jasa-jasa lingkungan sebelumnya. Aplikasi budidaya tambak udang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan memiliki sistem manajemen produksi menjadi ekologi. Saat ini negara maju sudah memperlakukan sertifikasi terhadap produksi perikanan yang ramah lingkungan, atau dengan kata lain produk perikanan yang masuk dalam kategori eco-living. Eco-living merupakan diperoleh dari proses sertifikasi dan mempengaruhi konsumen untuk memilih produk untuk perikanan yang berasal dari praktek yang ramah lingkungan. Untuk memenuhi sertifikasi budidaya tambak udang dapat dilakukan sistem perikanan organik. Sistem perikanan budidaya organik adalah melakukan perikanan budidaya tanpa menggunakan bahan yang merusak lingkungan seperti menggunakan pestisida, pupuk, namun mengoptimalkan daur ulang unsur hara yang ada di perairan tersebut. Budidaya tambak udang dapat dilakukan
areal mangrove tanpa harus merubah tipologi areal tersebut. Jasa lingkungan mangrove dapat dimanfaatkan seperti penyediaan bahan baku seperti daun mangrove ketika layu dan menjadi sumber makanan udang yang ditebar di air.